Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى فيه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Cara yang terbaik mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam dan salawat semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh di dalam hidup kita, di dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tema khutbah kali ini adalah pertarungan antara yang hak dan yang batil. Berbicara tentang pertarungan antara yang hak dan yang batil, itu usianya sama dengan usia dunia ini, dan itu akan terus ada sampai nanti akhir zaman, yang namanya pertarungan yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Yang artinya Allah itu pemimpin orang-orang yang beriman, karena Allah telah mengeluarkan minaz zulumat ilan nur, dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Walladzina kafaru, sementara orang-orang yang kafir, kufur, ingkar kepada Allah, awliya'uhumut taghut, pemimpin-pemimpinnya itu adalah taghut. Bisa bermakna setan, bisa bermakna hawa nafsu melampaui batas, yang pekerjaannya yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Taghut itu pekerjaannya mengajak manusia dari jalan yang sudah terang benderang kembali ke jalan kegelapan.
Jadi jamaah sekalian, pertarungan yang hak dan yang batil pasti akan kita jumpai di mana saja sampai nanti datangnya hari kiamat. Itulah kita sebagai seorang muslim yang beriman punya kewajiban yang namanya berdakwah, agar supaya kita yang berdakwah adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berdakwah adalah orang-orang yang mengajak agar supaya orang-orang itu tidak lagi jatuh ke jalan kegelapan. Kewajiban dakwah bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ulama habaib, bukan, tapi tugas individu, tugas pribadi, tugas yang harus kita emban. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hendaknya ada segolongan kaum yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, agar supaya pertarungan ini dimenangkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita saksikan sekarang ini, kita bisa melihat sekarang ini, antara yang hak dan yang batil sudah begitu nyata, jelas di hadapan kita. Kita sudah bisa menyaksikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Hati nurani kita akan berkata, oh ini benar, sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai orang beriman akan mengikuti. Oh ini salah, sebagai orang yang beriman pasti tidak akan mengikuti. Tapi orang yang mengikuti taghut, mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu, maka pasti dia mengikuti yang salah. Karena di Al-Quran dikatakan innan nafsa amaratun bisu. Yang namanya hawa nafsu itu selalu mengajak ke jalan kesesatan. Jamaah Jumat rahimakumullah, karena kita ini orang beriman, tentunya kita berharap menjadi orang-orang yang bertarung. Kadang kenapa orang-orang yang beriman ini selalu kalah dalam pertarungan? Kenapa selalu kalah di dalam bertarung dengan orang-orang yang batil? Padahal Al-Quran mengatakan innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu, yang jahat itu pasti akan hancur. Itu kata Allah. Dan kita saksikan memang di dunia ini berapa banyak orang berbuat kejahatan, berapa banyak orang berbuat kebatilan, itu hancur. Orang-orang yang berbuat kejahatan di mana saja, orang-orang yang berbuat kebatilan pasti hancur. Tapi sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah jaga. Itulah orang-orang yang selalu li'la bi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misalnya pun kita kalah, mungkin itu adalah lebih meningkatkan, menggiatkan dakwah kita, semangat dakwah kita. Kadang kita niat berdakwah ini disisipkan dengan unsur-unsur duniawiyah, ini yang keliru, hingga akhirnya motivasi dakwah itu terbengkalai. Tapi kalau niat dakwah itu karena Allah tadi, maka insya Allah kemudian kita bersepakat berjamaah untuk memerangi kebatilan itu, maka insya Allah bisa. Pasti nanti akan terlihat
Ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang cari aman, orang-orang cari muka dan lain sebagainya. Ada, akan terlihat siapa yang memilih ke jalan kebenaran dan kebatilan, akan terlihat mana yang munafik. Nah, orang munafik ini pun diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan Allah tempatkan di neraka yang paling bawah. Nah, jadi jamaah sekalian, kita harus punya garis lurus. Nah, kalau bahasa kelompok penguasa, ada sebuah partai, saya tegak lurus ke Jokowi begitu. Nah, kita pun orang beriman begitu. Kita tegak lurus kepada Allah. Kita tegak lurus kepada Allah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu prinsip orang-orang yang beriman. Jadi jangan abu-abu. Kalau abu-abu itu masuk kategori orang-orang yang munafik. Nah, orang-orang munafik pasti kita akan jumpai di dalam lingkup pergaulan keseharian kita. Kita pasti akan ketemu orang-orang munafik itu. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang beriman adalah orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, punya prinsip, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah malaikat ke dalam diri orang yang punya prinsip itu dengan mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut hidup ini, wala tahzanu, jangan kamu sedih hidup ini. Jadi kalau bisa kita ilustrasikan, jangan takut miskin hidup ini, jangan takut kehilangan kekayaan hidup ini, jangan takut kehilangan jabatan hidup ini, jangan takut, Allah yang jamin. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabarkan kepada orang-orang seperti itu surga yang telah Allah janjikan. Nah, jadi jamaah sekalian, inilah kita akan menghadapi pertarungan yang hak dan yang batil. Dan peristiwa pertarungan ini akan terus ada sampai selesainya dunia ini. Tinggal kita mau memilih yang mana. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman, tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita menjadi orang-orang yang taghut, kelompok taghut, kelompoknya syaitan, kelompoknya yang melampaui batas, kelompok yang menghalalkan segala cara. Itu orang-orang yang taghut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, masalah dakwah ini yang jadi perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu. Mungkin kita belajar ke Muhammadiyahan, ada yang namanya taklid bid'ah dan khurafat. Itu yang coba digaungkan oleh Kiai Haji Dahlan waktu itu. Terus berdakwah, tidak memikirkan yang lain. Makanya keluarlah motonya Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah.
Moto itu benar di zaman itu, karena Kiai Dahlan beserta Muhammadiyahnya tidak seperti sekarang. Tapi di zaman sekarang Muhammadiyah kaya raya, ada di mana-mana. Akhirnya banyak orang-orang yang cari hidup di Muhammadiyah, bahkan melebihi dari itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, Muhammadiyah itu adalah aset umat Islam, dakwah kita, lahan dakwah kita. Kita mengembangkan dakwah, bidang pendidikan, bidang-bidang lainnya. Kita mengembangkan dakwah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah niatkan mengelola persyarikatan Muhammadiyah, mengelola amal usaha Muhammadiyah, maka berarti kita sudah tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sungguhnya salatku, hidupku, ibadahku dan matiku kupersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka mencari keridhaannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.